Semuanya dimatiin deh. Speakernya dimatiin dulu semuanya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, baru dihidupkan speakernya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Dini sudah rapat sama guru-guru dan kepala sekolah tentang pembelajaran daring dari dalam jaringan. Jadi keputusan dari rapat bahwa tugas yang pernah Bu Dini berikan di buku tematik, nanti yang pernah Bu Dini bukan buku tematik, sama modul, itu nanti dibawa ke sekolah untuk Bu Dini paraf atau Bu Dini nilai seminggu satu kali. Jadwalnya nanti kita atur lagi, atau jadi seminggu itu hanya satu kali, tapi Bu Dini bagi sesinya, pakai per jam. Misalnya jam 7 sampai jam 8, nomor absen dari sekian sampai sekian. Jam 8 sampai jam 9 dari sekian sampai sekian. Jadi kalau kita 25, berarti Bu Dini bagi ada yang Bu Dini bagi 4 kali sesi. Jadi jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 11. Ya, jadi Bu Dini bagi sampai pulang sekolah. Jadi tugasnya dibawa, nanti dinilai. Bagi yang bidang studi, misalnya dengan Miss Dewi, boleh langsung ke Miss Dewinya. Jadi dibawa buku kalian bukan dengan Miss Dewi ya, Bu Mala ya. Bu Mala, oke salah. Ya, kalau dengan Bu Mala, nanti tanya langsung cek WA pribadi aja, Japri dengan Bu Mala, bagaimana kesepakatan dengan Bu Malanya. Ataukah seminggu sekali mengikuti jadwal wali kelas, ataukah dia punya jadwal sendiri. Jadi tugas itu tetap dinilai, di Classroom juga ada tugas, yang tugas di tematik itu langsung Bu dinilai di bukunya. Ya, itu kesepakatan tadi. Sudah itu tentang pembelajaran kita daring, kita belajarnya dari Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu kita libur, tidak ada kegiatan pembelajaran. Jadi Senin sampai Jumat kita belajar daring. Hari Sabtu kita tidak ada kegiatan belajar. Nah, karena hari Sabtu tidak ada kegiatan belajar, jadi kemungkinan kita ulangan per subnya itu di hari Jumat. Bisa menggunakan tes lisan atau juga menggunakan tes tertulis. Kalau dia tes lisan, Bu Dini bagi 2 sesi. Maksudnya 2 sesi ya. Nomor 1 sampai nomor 12 dari jam 8 sampai jam 9. Nomor 13 sampai 25 dari jam ini sampai jam ini. Jadi dibagi 2 sesi. Kalau misalnya tes tertulis ya, kalau misalnya Bu Dini ujiannya melalui lisan. Jadi Bu Dini ujiannya pakai 2 versi. Ada secara langsung, ada yang pakai tulisan yang dikirim ke Classroom. Itu untuk ujian kita. Kita ujiannya seminggu sekali. Jadi Bu Dini usahakan setiap hari Jumat kita ujiannya per subtema, karena kita satu tema itu ada 4 sub. Jadi sebulan itu seminggu sekali kita ulangan. Jadi tiap minggu kita ulangan. Penutup hari Jumat kita ulangan. Penutup hari Jumat kita ulangan. Jadi sebulan itu ada 4 kali ulangan harian. Nah, karena kegiatan pembelajaran daring ini butuh proses dan guru-guru juga masih belajar karena persiapannya juga kadang masih ada yang kurang-kurang. Jadi mohon dimaafkan apabila nanti kebijakan-kebijakan selama proses daring itu akan sering berubah-berubah sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadi kita belajar dulu, kalau kira-kira berjalan dengan lancar, prosesnya tetap dijalankan. Tapi kalau misalnya prosesnya agak bermasalah, kebijakannya kita rubah. Karena pembelajaran daring ini tidak
bertatap langsung dengan siswa. Jadi Bu Dini mempunyai 4 kriteria nilai penunjang, 4 kriteria nilai penunjang yang harus orang tua tahu, mama-mama sekalian tahu, kalau ada anak-anaknya juga boleh tahu. Jadi kenapa Bu Dini punya buat 4 kriteria penunjang? Namanya pekerjaan anak yang tanpa dilihat oleh guru, jadi agak lebih meyakinkan, oh ini hasil anak. Ya, ini hasil anak. Jadi anak yang memang mengerjakan. Jadi kita tidak menutup kemungkinan, misalnya karena kan orang tua kerja, jadi harus nunggu orang tuanya pulang dulu, baru bisa ngirim classroom. Kadang baru nunggu orang tuanya dulu, baru bisa lihat soalnya gimana. Bu, anak saya nggak pegang HP. Bu, anak saya nggak ada yang jagain di rumah. Jadi tugasnya apa itu boleh nggak ngumpulnya itu nunggu pulang saya nunggu pulang saya kerja. Itu harus dipertimbangkan karena namanya kita kerja harus kerja ya Maya. Kita juga harus tidak boleh gara-gara anak sekolah daring kitanya jadi bolos kerja bagi yang sudah kerja. Nah, jadi Bu Dini punya 4 kriteria penilaian. Yang pertama itu adalah absensi. Absensi itu wajib. Absensi itu wajib harus tepat waktu. Karena absensi itu dimulai, karena kemarin Bu Dini mulainya jam 8, karena itu kan baru minggu perkenalan. Jadi tidak apa-apa dimulai jam 8. Tapi setelah Bu Dini lihat berjalannya dengan waktu, jam 8 itu pun masih ada yang mepet-mepet, masih ada yang telat. Malah ada yang ngabsennya jam 9, baru ada yang ngabsen. Sedangkan Bu Dini buat ketentuan jamnya itu jam 8 sampai jam 8.20. Nah, tidak Bu Dini juga tidak bisa menyalahkan mama-mama semuanya karena barangkali tadi keadaan, barangkali HP-nya tidak dipegang oleh anak, barangkali yang di rumah juga tidak ada yang menjaga, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menemani anaknya di rumah dalam sekolah daring. Jadi absen itu, kehadiran itu dimulai dari pukul 7 sampai pukul 8. Absennya dimulai dari pukul 7 sampai pukul 8 melalui classroom. Jadi di situ Ibu Dini tahu jam berapa kalian absen. Jam berapa kalian absen. Kan pada saat Bu Dini posting, Assalamualaikum anak-anak semuanya, selamat pagi, semoga kita dalam keadaan sehat hari ini. Pagi ini sebelum kita belajar, kita absen dulu ya. Biasanya kan begitu galak Bu Dini. Nah, biasanya langsung ada yang komen, saya hadir Bu, Pak ini saya hadir Bu. Nah di sana langsung ada jamnya, Bu Dini langsung tahu. Oh ini jam 7 lewat ini, oh ada yang jam 8 lewat 20, ada yang jam 8 lewat 21, ada yang jam 8 lewat 30. Nah itu semua tercover di classroom oleh Bu Dini. Jadi sekarang jadwal absennya itu dari jam 7 sampai jam 8. Jam 8 kita sudah masuk materi. Materi yang Bu Dini berikan, seperti Mama sudah ketahui semua, melalui YouTube. Jadi kalau misalnya nanti YouTube Bu Dini ada yang kurang-kurang, itu karena tidak diedit. Karena malam ini Bu Dini video, malamnya langsung Bu Dini upload ke besok pagi baru Bu Dini upload ke YouTube. Jadi tidak tidak diedit-edit. Memang hasil pure murni memang Bu Dini yang ngajar. Makanya kalau ada kekurangan dengan video Bu Dini minta maaf. Itulah semua itu sarana untuk Bu Dini untuk mengajar kepada anak-anak agar lebih mudah dan lebih dimengerti. Jadi materi selalu Bu Dini berikan melalui YouTube. Apabila nanti ada yang kurang, nanti Bu Dini baru melalui WA. Itu yang pertama, masalah absen kehadiran. Yang masalah ketepatan dalam pengiriman soal, dalam pengiriman jawaban. Ketepatan dalam pengiriman jawaban. Jadi, pengiriman jawaban melalui classroom. Karena
tugas itu kadang Bu Dini kasih jam berapa ya, karena kita kemarin itu mulainya jam 8. Jadi jam 8.20 kita baru absen. Jadi kita minggu kemarin itu baru belajar, belum menjadi penilaian penunjang bagi Bu Dini. Masih kita belajar, mama-mamanya juga masih belajar bagaimana cara mengupload latihan melalui Classroom, karena baru ini belajar melalui Classroom. Jadi untuk minggu depan kita sudah mulai aktif dan kriteria penilaian ini pun sudah Bu Dini laksanakan. Jadi di yang kriteria yang kedua adalah pengiriman latihan di Classroom. Bu Dini buat ada nilai A, ada nilai B, ada nilai C sebagai kode bagi Bu Dini. Nilai A, batas waktu pengirimannya jam 12.00. Nilai B, batas waktu pengirimannya sampai jam 16.00. Dan nilai C, batas waktunya sampai dengan jam 21.00. Jadi untuk ketepatan dalam pengiriman latihan di Classroom itu ada 3. Ada nilai A, ada nilai B, dan ada nilai C. Nilai A apabila batas waktunya jam 12.00. Kenapa Bu Dini jam 12.00? Karena kita belajarnya dari jam 8 sampai jam 11.30. Bu Dini lebihkan setengah jam, jadilah jam 12.00. Itu nilainya A. Itu belum nilai hasil yang memang Bu Dini nilai di Classroom ya, Ma. Ini sebagai penunjang. Nilai yang B itu batasnya dari jam 12 sampai jam 16.00. Jadi jam 16.00 itu nilai penunjangnya itu nilai B. Yang nilai C berarti dari jam 16.00 sampai jam 21.00. Karena kayaknya seminggu yang kemarin ada yang wali murid itu ngirimnya baru besok pagi. Ada yang wali murid itu yang ngirimnya baru jam 9 malam. Jam 9 malam lewat. Tidak apa-apa, karena itu kan baru minggu pertama. Masa pengenalan tentang cara belajar online. Jadi belum termasuk dalam penilaian kriteria Bu ini. Jadi itu yang kedua ya Maya, ketepatan dalam pengiriman latihan di Classroom. Yang ketiga, ketepatan dalam menjawab latihan. Maksudnya, Bu Dini kan kadang sering kasih soal ke anak-anak kayak bahasa Indonesia. Buatlah kalimat dari kata misalnya bergerak. Nah, dalam bahasa itu dilihat itu di kelas 1 pasti sudah diajarkan cara menuliskan huruf sambung, huruf A itu bagaimana, awal kalimat, kalau sudah nulis dikasih tanda titik. Nah, itu menjadi penilaian bagi Bu Dini. Kalau untuk matematika, Bu Dini selalu mengajarkan di materi di YouTube, itu selalu menggunakan jalan. Bu Dini tidak pernah menjelaskan yang langsung jawab. Kenapa Bu Dini selalu pengen ada jalan? Supaya anak-anak tahu bagaimana cerita dapat nilai ini kalau tidak ada jalannya. Jadi dengan jalan, anak akan lebih terbiasa mengenal, oh jalan ini, jalannya cak ini loh Ma. Kalau Ma ini, mintanya cak ini Ma. Nah, jadi mereka saling bisa mengerti. Dengan mereka terbiasa membuat jalan, terbiasa mereka ada jalan penyelesaian dalam matematika. Nah, mudah-mudahan kelas selanjutnya mereka sudah terbiasa dengan matematika ini harus guna jalan. Kalau ada jalan kita nggak tahu cerita. Jadi penjelasan matematika yang Bu Dini berikan itu Bu Dini harapkan dituliskan pada saat menjawab ujian, pada saat menjawab latihan. Kayak Bu Dini kemarin menjelaskan tentang penjumlahan. Nah, Bu Dini kemarin sudah menjelaskan bagaimana tata cara penjumlahan. Apabila misalnya nanti kurang jelas, boleh materinya diulang kembali oleh mama-mama sekalian. Jadi itu yang ketiga, ketepatan dalam menjawab latihan. Yang keempat, tentang kerapian tulisan dan kebersihan.
tentang kerapian, kerapian dan kebersihan tulisan. Jadi Bu Dini ada 4 kriteria penilai penunjang selain dari penilaian di classroom, selain pula penilaian dari tes lisan untuk menentukan sampai mana kemampuan anak-anak didik kita melalui pembelajaran daring. Jadi apabila ada masalah di kemudian hari, ada masalah tentang pembelajaran daring, boleh tanya langsung japri ke Bu Dini. Bu Dini, ini Cak Mano. Bu Dini, ini saya kurang ngerti. Bu Dini, ini boleh. Materi boleh diulang, Ma. Itulah gunanya kemarin Bu Dini kirimkan YouTube-nya agar Bu Dini buat videonya agar materi tadi bisa diulang kembali oleh mama-mama sekalian, oleh anak-anak sekalian, supaya kalau kurang ngerti boleh boleh diulang. Oh ini jalan tadi lupa deh Ma, aku tadi mah boleh kita buka YouTube-nya. Kalau misalnya kurang jelas, boleh nanti tanya sama Bu Dini melalui jadi ini apa tuh WA Japri saja. Nah, satu lagi. Tidak mau sampai kiranya. Oke ya Maya. Jadi tadi ada 4 kriteria penilaian. Yang pertama absen, yang kedua tadi ketepatan dalam pengiriman jawaban, ketepatan dalam menjawab latihan, sama kerapian dan tulisan. Oke, untuk sampai di sini mah ada yang pengen ditanyakan? Boleh Mama tanyakan langsung sama Bu Dini sekarang. Kalau ada yang pengen ditanyakan dan kurang jelas, boleh. Oke, Ma. Boleh hidupkan itunya, Ma, kameranya, Ma. Sudah, Bu. Udah ya? Tapi nggak kelihatan wajahnya. Sudah. Tuh. Udah ya? Sudah, Bu. Oh ya, oke. Iya, Ma, gimana? Kalau anak-anak udah boleh pakai tip X nggak, Bu? Oh iya. X. Oh iya. Bu Dini, kalau ini Bu Dini, usahakan jangan pakai tip X ya, Ma ya. Kalau misalnya ada stempel, pakai stempel aja, Ma. Nanti takutnya kalau kita sudah normal, takutnya mereka bawa tip X, sedangkan sekolah kita mejanya sudah dibagusin, udah dicat ulang. Oh iya. Jadi diusahakan nanti jangan pakai tip X, pakai stempel aja. Kan tidak merusak tuh kalau pakai stempel. Kalau pakai tip X takutnya namanya anak-anak kan agak ini tangannya rajin ya. Ya suka rajin ya, tangannya rajin. Nggak ada celananya aja udah tipekan semua, Bu. Iya, tidak apa-apa. Jadi itu aja ya, nggak usah dulu pakai tip X, pakai stempel aja ya, Maya. Ya, makasih ya, Bu. Ya. Ada lagi, Ma, yang mau ditanyakan? Ini mau tanya, Bu. Bu Dini. Bu Dini mau tanya, Bu. Satu-satu, Ma. Siapa dulu yang mau tanya? Oh iya. Saya dulu boleh nggak, Bu? Mama siapa? Mamanya Tengku Parhan, Bu. Oke, Ma. Ya, silakan, Ma. Itu PR yang kemarin tugas itu kumpulnya di mana ya, Bu ya? Yang mana, Ma? Yang halaman. Yang bahasa ya? Gitu. Yang bahasa? Iya, di tugas. Yang urutan gambar itu. Cerita itu ya? Iya. Oh, yang menyusun cerita itu mah itu kan dikerjakan di buku tematik. Nah, nanti itu dibawa pada saat Bu Dini ada yang tadi kan 1 minggu sekali pengumpulan tugas ke sekolah. Nah, nanti itu yang dibawa, sama kemarin ya, Bu ya? Iya, nanti dibawa ke sekolah, nanti Bu Dini nilai langsung di sana. Oh iya, Bu ya. Makasih ya, Bu ya. Iya. Oke, ada yang lain, Ma? Boleh tanya? Bu Dini mau tanya, Bu. Siapa, Ma? Nah, saya ini tantenya Jelita. Nah, mamanya kan tuh kerja, Bu, dari pagi kan pulangnya tuh paling cepat tuh 7:30 malam.
Setengah 8 dari kantor, baru pulang kadang-kadang dari kantor. Saya juga kadang-kadang tuh nggak ada di rumah. Jadi kalau seandainya si Jelita ini kalau ada tugas itu, otomatis kalau seandainya saya nggak di rumah, dia pasti ngerjainnya tuh siang atau nggak sore, Bu. Itu gimana jadi Bu ya? Dan iya mah, enggak apa-apa. Jadi gini aja. Nanti cukup kan kita punya kriteria tuh Maya. Karena namanya kebijakan itu kan kita buat oleh kita dan bisa kita kesepakati bersama. Tapi biar nanti mamanya aja nanti yang WA Japri Budini gimana nanti. Oh iya. Tapi tetap kebijakan itu tetap ada. Ada yang nilainya yang A, ada yang nilainya B, ada yang nilainya yang C. Karena kita mengambil kesepakatan itu karena banyak orang tua yang kerja kan Maya. Nah, nanti biarlah nanti kita kebijakan itu kita kesepakati bersama sama orang tuanya aja langsung lewat Japri Budini aja. Karena bukan hanya Budini saja nanti yang ngajar kan. Mama Jelita juga harus membuat kesepakatan dengan bidang studi yang lain. Iya, ada bidang studi olahraga, ada TIK, ada bahasa Inggris, sama ada agama. Jadi itu harus disepakati dulu oleh mamanya sama guru-guru yang lain. Itu hanya kebijakan yang kita buat secara menyeluruh agar yang orang tua bekerja tetap bekerja, tapi kendalanya ya di situ. Maksud Budini itu kan kita punya tetap ada step by step, ada yang nilai A, ada yang B, ada yang nilai C gitu. Nah. Oh ya, nanti disampaikan sama mamanya Bu Guru Japri, Bu Budini sama ya, atau video, ya atau ini aja telepon langsung Budininya gitu ya, lebih enak. Ya, begini. Makasih ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Ada lagi, Ma? Budini. Oke, Ma. Siapa, Ma? Iya. Dari bundanya Al. Ya. Ibu gini, waktu pengumpulan nanti buku tematik kan biasanya katanya ke sekolahan ya, Bu ya? Benar. Nanti diinfokannya malam ya, Bu? Lewat WA mah, ya nanti kita infokan. Ya, jadi misalnya nanti nomor absen nama anak ini bawa bukunya hari ini dari jam 8 sampai jam 9 gitu. Nah, nanti ada yang nomor ini sampai nomor ini dari jam 9 sampai jam 10 gitu. Supaya nggak numpuk. Kalau itu kan kita kan nggak boleh tuh, harus jaga jarak distancing ya. Jadi makanya dibagi-bagi. Ibu, bisa nggak Bu, kan kemungkinan kebanyakan orang tua kan lupa Bu ya nomor absen anaknya. Kalau disebutkan boleh ya, Bu nanti kalau misalnya di WA? Nanti Bu Dini bagi. Bu Dini kirim melalui WA. Iya. Jadi setiap pengumpulan sesuaikan dengan jadwal yang namanya yang sudah Bu Dini bagi. Jadi kita apakah nanti hari Selasa setiap Senin, jadi seminggu itu kita soalnya kita buat itu pengerjakannya di buku, Seninnya baru kumpul lagi gitu. Senin kumpul, nanti Senin depannya lagi ngumpul lagi. Jadi seminggu sekali aja Bu Dininya nilai. Kalau tiap hari nanti takutnya repot di mama-mamanya kan. Nah, kita ambil yang seminggu sekali aja. Makasih ya Bu Dini ya. Ya. Ada lagi, Ma? Boleh ditanya? Bu. Iya, iya, Ma. Nanya ulangan, Bu. Ya. Mama ini dulu ya. Sabar ya, Ma ya. Ya, Ma. Nanya ulangan, Bu. Ulangannya tuh lewat Zoom atau ini kalau kita lisan, Bu Dini usahakan bertatap muka langsung dengan anak, bisa lewat Zoom, bisa lewat video VC kayak kemarin. Kalau misalnya lisan, tapi kalau misalnya tulisan, Bu Dini ngirim soalnya melalui Classroom.
Ya, jadi Bu Dini pakai 2 versi, pakai lisan maupun pakai tulisan. Iya. Iya, Bu. Ada yang mau tanya lagi, Ma? Mama Fadlan, ayo silakan Mama. Ya. Oke, Ma. Mau nanya Bu, untuk pengumpulan ini kan seminggu sekali, nanti harinya ditentukan. Untuk pengirimannya, jika memang memungkinkan kan bisa diantar sama mama-mamanya. Tapi kalau misalkan memang sewaktu-waktu tidak bisa diantar sama orang tuanya, boleh dititip sama misalkan saudara atau orang tetangga gitu di sekolah yang penting. Boleh, Ma. Kalau memang kalau memang nggak sempat, boleh titip aja, Ma. Sama siapa, boleh, enggak apa-apa. Tidak harus nak mamanya. Yang penting seminggu sekali itu sudah ada laporan di Bu Dini bahwa ini sudah dinilai oleh Bu Dini gitu. Nah, enggak apa-apa, Ma. Ya. Makasih Bu Dini. Ya, sama-sama. Ada lagi, Ma, yang mau tanya? Gimana, Ma? Udah cukup paham dengan kriteria penilaian ini tadi? Ada 4 tadi. Bu Dini hanya berharap mama-mama semua bisa bekerja sama agar kegiatan belajar daring ini bisa kita laksanakan dengan baik, karena namanya kondisi ya, Ma ya. Pengennya sih guru-guru tadi di rapat pengennya tatap